Gimana caranya Pak? Tinggal print aja? Itu print. Nah. Udah. Silakan. UMKM naik kelas ini. Anda harusnya berbahaya nih, kayaknya Anda Kita diciduk bantu sama kementerian scale up UMKM. Kita kasih solusi. Pak Benny, bawa satu solusi nih, alat ajaib ya. Ini bisa dibilang alat cetak omset. Iya, betul. Buat para UMKM. Iya. Yang kayak begini video-videonya kan ini. Iya. Nih, ini alat Anda nih kayak gini-gini punya ya. Ini yang tampil itu label. Label resi label. Jadi kalau toko online banjir, kita siap cetak labelnya. Sama yang resi-resi orderan banyak. Resi orderan banyak. Coba play lagi. Satu lagi tuh. Nih, kayak gini kan. Wah, itu. UMKM nih kaya raya ini, Pak. Justru, wow. Banjir order. Waduh. Ini mesin ajaib nih guys. Nah ternyata buat para UMKM kalau memulai bisnis ternyata yang stigmanya masih sulit gara-gara alatnya ribet. Betul. Biasanya kendalanya kan kalau kita memulai bisnisnya dari tukang somai, gerobakan, mau naik tuh. Kalau untuk nyiapin untuk memantau bisnisnya kan harus ada mesin kasir, si monitornya, ya kan. Terus juga ada cek nota, beda lagi, stok opnam, apalagi sih biasanya scanner. Kalau QRIS. ada QRIS. Nah, sekarang dengan adanya digitalisasi, UMKM kelas gerobakan dia bisa terpantau, bahkan bisa berkembang dengan cepat. Ini begini doang nih bisa dibilang gantinya printer besar, gantinya tablet, betul, gantinya komputer, gantinya scanner yang tadinya misalnya harus dikumpulin sama UMKM di meja-mejanya tuh, di kasirnya. Cuma begini doang nih. Cuma satu, all in one. Scanner di belakang ini. Scanner barcode, terus juga cetak resi. Printer cetak resi, notanya sekaligus langsung terpantau oleh si ownernya. Karena kan dia itu berbasis pada cloud. Begitu. Kita bahas deh, bahkan dipercaya sama Bank BNI, Bank BRI, Bank BSI, Bank Mandiri. Sekarang banyak bank memberikan kredit mikro pada UMKM untuk tumbuh berkembang. Nah, bagaimana agar perbankan bisa tetap mengontrol yang dikasih kredit tadi agar tetap mana yang sehat, mana yang bisa ditambahkan lagi, mana yang tidak bisa, karena tidak sedikit kredit macet kan. Nah, dengan adanya monitoring kredit tadi, perbankan bisa melihat dan bukan hanya memberikan kredit, tapi juga bisa memberikan arahan. Nah intinya nanti kita bahas detail Pak. Tapi ini sebenarnya saya juga ada yang lebih pengen dalami terkait Bapak Benny ini guys. Ini kisahnya luar biasa loh. Saya dengar kisahnya mau nangis ya. Ya, sebelum adanya punya satu alat yang memang ternyata usaha Anda ini, maaf ya Pak ya, revenue-nya boleh saya buka Pak, izin Pak? Boleh. Tahun lalu aja sampai 40 miliar guys. Ini dari orang sales loh. Dari sales nawar-nawarin ketok pintu, dari maaf ya mungkin duit juga pas-pasan saat itu. Sekarang Anda punya satu bisnis yang memang yang sekarang lagi digandrungi para UMKM untuk memudahkannya proses untuk berjalannya, yaitu ya dari mulai cetak resi, semuanya ya, monitoring kayak mesin EDC begini ya. Betul. Nah kisahnya gimana tuh Pak Benny? Kalau boleh tahu, sampai akhirnya sekarang banyak UMKM ketergantungan dalam tanda kutip di Shopee beli alat Anda, Tokopedia beli alat Anda. Karena memudahkan mereka tanpa harus hire pegawai banyak. Betul. Karena ownernya bisa terjun langsung. Kang Bakso pun keliling-keliling pakai gerobak. Udah gayanya sekarang bisa QRIS. Betul. Tanpa harus lu pulang dulu, transfer rekening saya catat dong. Iya. Jadi begini doang nih. Begitu. Jadi intinya ketika UMKM ingin tumbuh dengan cepat berkembang, tapi termonitoring dengan benar. Selama ini kan kelemahan UMKM adalah bagaimana dia bisa memanage dengan baik data. Nah, bisnis kita ini berbasis pada automation, identification, dan data capture. Jadi AADC. Artinya proses pengkolekan data tadi dengan diolah secara manajemen akan memberikan keputusan yang tepat bagi UMKM, bagi pebisnis, agar menentukan jalan arah bagaimana untuk pengembangannya, scale up. Cerita Anda gimana Pak dulu Pak?
dari seorang sales nih, kalau yang pengen belajar nih ilmu closing, sales yang tepat dipercaya sama negara-negara luar negeri, masuk ke Indonesia, kok bisa-bisanya Anda ditunjuk menjadi importir yang ujung-ujungnya tuh bisa TOP bayarnya nanti. Terus punya satu alat bisa sampai 40 miliar penjualan setahun nih. Gimana sih Pak awalnya Pak? Ya mungkin perjalanannya agak panjang ya. Waktu pada saat itu generasi mesin kasir belum secanggih sekarang, seperti belum ada Android kan. Kalau kita lihat revolusi mobile di operating system handphone itu kan cukup berkembang pesat. Pada saat saya memulai menggelutin bidang mesin kasir, waktu itu masih benar-benar software aja masih pakai DOS. Wow. Zaman pakai DOS gitu ya. Terus nggak sedikit cash register mesin kasir yang gede kayak gitu waktu di awal-awal. Nah, saya kepikir di awal bagaimana ngejual produk-produk saya sebagai sales tanpa harus door to door. Karena gue pikir gimana ya, masa saya sampai tua harus door to door? Ya Allah. Gitu. Jadi saya berpikir gimana caranya agar penjualan saya bisa luas. Akhirnya saya coba bangun website sendiri. Oh, jadi waktu itu Anda masih kerja sama orang? Kerja sebagai sales. Di perusahaan mesin kasir. Yang mana tawar-tawaran ke warung-warung, ke rumah-rumah, ke supermarket, ke apotek-apotek, ke pasar-pasar. Oh, yang buat ngeprint itu kan? Mesin kasir apa aja? Berikut. Mesin kasir yang memang gede. Dulu monitornya aja monitor tabung kan. Dari tahun 99 sampai tahun 2000-an itu kan masih monitornya pakai tabung. Oke, terus akhirnya Anda pakai website. Niatnya biar nggak door to door, capek buat nawarin ke supermarket. Emang waktu itu website udah oke gitu, Telkomnet instan gitu? Iya, memang masih Telkomnet instan. Kita juga waktu saya belum punya komputer, saya ke warnet. Untuk buat website, karena saya berpikir daripada saya harus door to door, ngapain? Akhirnya saya coba buat website, tapi jualan produknya perusahaan kan. Jadi jual produk perusahaan. Gimana sih supaya produk perusahaan ini lakunya lebih kenceng? Target tercapai. Oke, yang Anda lakukan waktu itu bikin website-nya gimana? Boleh tahu nggak? Ceritain dong. Nah, pada saat itu kan saya juga nggak ngerti. Saya coba iseng, nggak ngerti karena background programmer nggak ada. Buat website dari MS Word. Iya, jadi buatnya itu pakai MS Word tapi di save as sebagai HTML. Oh iya tahu. Jadi HTML hurufnya kacau gitu, belum ada PHP gitu, belum ada. Jadi pakai HTML. Nah, memang masih sederhana banget. Yang penting produk-produk yang saya jual bisa terdisplay ke website. Terus autodidact belajar search engine optimization. Oh, SEO pakainya, cakep. SEO pada tahun sekitar 2004. Itu pada saat itu kalau orang pencarian mesin kasir, barcode scanner, barcode printer, pada saat itu pasti 10 besar semuanya saya borong. Karena dulu ternak website juga. Ternak website? Jadi Anda pakainya gimana nih? Bikin domain banyak? Terus juga pakai Blogspot, WordPress pada saat itu kan gitu. Itu isinya tuh beda-beda tuh. Isinya beda-beda. Tapi ujung-ujungnya padahal yang jual sama gitu. Ini mental sales sejati guys. Ya maaf Pak, ini boleh dikirim sedikit. Nah ini artinya sales yang memang bikin banyak website, sehingga menjadi efek decoy buat perbandingan calon konsumen. Karena kan pasti ngebandingin kan website ini ketemu. Apa contohnya misalnya mesinkasir.blogspot.com gitu. Iya. Ternyata setelah dia coba cari ranking 1, ranking 2, ranking 3 sebenarnya tetap sama, ujung-ujungnya ke gue juga. Gitu. Oke, mentalnya saya suka nih. Terus pada saat itu saya juga berpikir omset perusahaan juga meningkat, tapi saya berpikir juga saya tidak dibenarkan oleh pimpinan saya. Kenapa? Karena jualannya nggak boleh dong pakai website, karena kita harus canvassing door to door. Kok dibikin mudah malah pengen sulit, gimana sih? Ya karena sistem yang ada di perusahaan kan kayak gitu. Jadi kita juga ngikut. Tapi di satu sisi berjalan waktu, karena pencarian model mesin kasir dan barcode itu pasti ketemu website saya. Supplier dari luar negeri pun akhirnya menemukan ketika dia ingin mencoba mencari jaringan atau distribusi di Indonesia, akhirnya mengontak saya. Nah, pada saat itulah akhirnya saya berpikir, ya udah deh, saya harus mundur karena saya juga tidak bisa memaksakan sistem yang tidak di accept sama perusahaan. Oke, pelan-pelan nih Pak.
Waktu itu kan Bapak melakukan penjualan lewat website. Betul. Sebelum tadi kan Bapak bilang katanya Anda dikontak sama perusahaan asing di luar karena memang melihat nih kayaknya bagus banget penjualannya. Betul. Ketika dia mau mencari distributor di Indonesia, ketemulah website saya. Oke, ketemu. Tolak ukurnya apa? Kenapa kok dia percaya kontak Anda? Karena memang apakah penjualannya oke, kata-katanya menarik, copywritingnya. Kan dia juga nggak belanja produk Anda, Pak? Ya, sebenarnya saya coba penasaran juga. Di awal beberapa supplier ada yang bahkan kecelek ya. Waktu awal memulai bisnis ini kan cuma di kayak orang bilang tuh di garasi. Jadi kalau Facebook dan lain sebagainya di garasi, saya juga waktu itu memulainya di garasi juga. Gitu. Garasi itu korporasi. Korporasi. Keren. Jadi waktu di garasi ada orang dari Korea mau nawarkan produk, dia nggak ekspektasi dia tuh bahwa ini company besar. Setelah datang, loh kok cuma di rumah di garasi model kayak gini doang, dan itu pun numpang gitu. Nah setelah itu saya berpikir orang mungkin ada yang nggak percaya. Tapi di antara beberapa yang datang nemuin saya di Indonesia ini, ada beberapa yang coba menaruh harapan karena dilihat pencarian di website itu bagus banget. Sehingga suatu saat ketemu mungkin jalannya ya, ketemu orang yang berani memberikan kepercayaan dengan memberikan kredit juga. Selain kalau saya bilang untuk punya stok banyak kan otomatis hanya seorang sales nggak punya. Beli putus ya? Beli putus. Jadi intinya modal? Saya ada deposit. Deposit, terus habis itu sisanya deposit itu dia kirim. Jadi laku berapa dibayar transfer. Oh, termin of payment-nya itu bisa TOP berapa hari kemudian nantinya kalau udah laku baru boleh transfer gitu? Supplier saya pertama yang memberikan kepercayaan saya itu tidak memberikan target. Pokoknya laku transfer. Dan mendapatkan amanah itu, saya pikir saya harus menjaga amanah karena modal terbesar adalah amanah. Ketika amanah saya jaga, dia tambah percaya sehingga memberikan term of payment yang lebih besar nilainya. Enak tuh, cash flow-nya sehat tuh. Ya kan nggak perlu modal di depan ya. Yeah. Oke. Pak Beni, waktu itu Anda dipercaya karena memang bagus, kooperatif jualannya. Yeah. Meskipun waktu itu jualan produk orang ya. Akhirnya ada importir dari China. Iya. Oke, masuk. Terus dia nggak screening dulu gitu, nggak coba scanning dulu gitu nih Anda siapa? Karena mencari distributor untuk jualan barang produk-produk Cina di Indonesia kan mungkin kan pada saat itu tricky. Memang belum banyak. Jadi di Indonesia pada tahun 2004 itu seluruh produk-produk mesin kasir dan barcode itu semuanya brand dari Barat dan dari Jepang atau Taiwan. Jadi nggak ada brand dari China karena image-nya orang brand dari China itu pasti jelek. Gitu. Image pada tahun itu terus? Semua positioningnya brand China, orang nggak ada yang percaya. Apa strategi Akhirnya saya request dengan supplier saya boleh nggak create brand sendiri? Karena saya berpikir brand-brand yang akan saya masukkan ini ketika murni yang dari China tuh kedengarannya juga aneh-aneh. Merek brandnya tidak tidak begitu familiar lah untuk orang Indonesia. Contohnya? Misalnya waktu itu ada Mindio, ada istilahnya itu Sino. Sino tuh depannya CHINO. Oke, Cino. Kalau orang Jawa ngomong Cina kan Cino. Jadi kadang-kadang jadi aneh kedengarannya. Mungkin malah jadi negatif perspektifnya. Jadi seperti itu. Akhirnya saya pikir ada beberapa produk-produk yang kedengarannya aneh gitu. Misalnya akhirnya saya berpikir ya udah daripada kita jual produk yang kedengarannya aneh, saya dulu buat beberapa brand. Misalnya contoh barcode scanner, saya buat namanya Scan Logic. Dari Scan Logic, terus ada juga dulu Matrix Point, ada lagi dulu beberapa merek Postek dan lain sebagainya. Yang berbasiskan pada orang Indonesia kan suka agak ke barat-baratan tadi. Iya, gitu. Jadi value naik. Nah, ketika brand dari China kan memang bahasanya bahasa China, jadi kedengarannya di sini aneh. Ketika Scan Logic, orang berpikir bahwa positioningnya, wah ini brand dari luar negeri. Gitu, dari luar negeri maksudnya dari Eropa gitu ya. Nah, saya buat websitenya juga domainnya Taiwan. TW dong. TW. Waktu itu gimana bikinnya? Domainnya apa dan .tw berarti? .tw, iya. Depannya apa? Scanlogic.com.tw.
Oh, slash TW. Iya. Jadi kan pasti kayak kita .co.id. Kalau di sana kan .com.tw. Oh gitu. Ya. Bukan .co.tw tapi .com.tw. Kalau di Taiwan bukan .co tapi .com.tw. Oh, kayak Scanlogic dibikin begitu biar kena SEO. Betul. Orang tahu bahwa ini produknya mahal, makanya nggak pakai .com atau apa. Kalau selain TW itu berarti kalau China tuh apa berarti? Kalau China .cn. Oh iya, itu ketahuan dari China. Iya. Saya tidak mau karena positioningnya orang terlalu jelek menganggap bahwa produk China itu jelek. Stigmanya begitu. Stigmanya seperti itu. Saya sendiri pun juga turunan China ya begitu. Dari Taiwan dianggap bahwa masih oke lah gitu. Sejauh ini seperti itu. Masya Allah. Itu berapa lama dan berapa banyak penjualannya ketika Anda melakukan lewat digital? Tapi kan dilarang juga sebenarnya sama pemilik perusahaan kan, karena nggak door to door kan. Oh, tapi waktu saya kerja di perusahaan itu saya belum jual ini sebenarnya. Waktu itu kan menjualkan produknya perusahaan. Oke. Waktu saya jual, waktu masih belum resign, saya jual produk perusahaan murni. Nah, setelah saya banyak dikontak sama supplier, saya berpikir ya udah deh, saya harus memutuskan untuk buka dengan supplier tadi yang mewadahin tadi dengan membuat brand sendiri juga gitu. Kenapa? Karena pengalaman di awal pernah menjualkan brand orang ketika sudah rame, kita di skip. Jadi dikasihkan ke pemodal yang lebih besar lagi. Jadi saya pikir mendingan buat produk sendiri, merek sendiri, kita branding, kita daftarkan di kehakiman pada saat itu ya, masih kehakiman kan. Terus akhirnya kita punya merek yang kita coba terkenalkan. Ini baru mental sales dan pengusaha nih, cakep nih. Nah, jadi berpikir bahwa gimana caranya gue pakai produk sendiri, brand sendiri. Tapi waktu itu bikinnya gimana Pak? Ini kita ngomong teknis secara memproduksiannya ya. Jadi maksudnya maklon. Iya, bikin alat ini kan dari Cina maksudnya. Iya, kita pesan ke pabrik, tapi dengan brand kita sendiri. Jadi pabrik memang memungkinkan untuk OEM atau mirip maklon ya istilahnya sekarang. Yang penting ada minimal quantity order. Terus nggak perlu modal banyak lagi ya? Iya, ada yang dia melihat kapasitas dalam menjual saya cukup bagus sehingga dia percaya dengan yang penting kan bagi dia laku pabrik. Oke, distribution channelnya pakai apa ketika dikirimin pabrik? Awalnya berarti berapa pieces? 1.000, 2.000? Waktu itu masih ratusan. Oke, anggaplah 100 nih. 100 masukkan ke Bapak kan? Iya. Ke Anda dari Cina dikirim. Iya. Seret dengan nama waktu itu masih belum Kasen ya. Waktu itu jadi segmentasi strategi saya di awal, scanner punya merek sendiri, printer punya merek sendiri gitu. Nah, masarinnya gimana distribution channelnya? Pakai apa? Online semua? Pakai online semua. Oh, berarti dia memang udah percaya bahwa copywriting Anda diakui. Iya. Ternyata tinggi sekali closing rate-nya. Iya, karena tadi 10 besar di Google pencarian SRP itu seluruhnya website saya. Masih ada nggak website ya? Sudah beda kan. Biar teman-teman UMKM belajar gimana sih caranya bikin optimasi di SEO di Google, websitenya seperti apa, headline-nya gimana? Kita sudah mulai berubah. Jadi bisnis website saya sudah saya spin off. Jadi berbeda dengan brand Kasen. Jadi kita masih punya perusahaan e-commerce, tapi sekarang kan berbasis di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Sudah tidak lagi mengandalkan website. Oh, jadi channel distribusinya lewat marketplace. Betul. Nah, kepikirannya akhirnya bikin satu alat pencetak omset buat UMKM yang ini handy ya, kayak handphone ya, kayak mesin EDC juga ya, ternyata bisa multifungsinya dahsyat, bisa ngetap, ini ada lambang kartu ATM WiFi ya, itu istilahnya. NFC, jadi simbol NFC, tinggal tap aja langsung keluar. Betul. Tuh seperti Flash, e-money, Breezy dan lain sebagainya. Atau kalau di luar negeri beberapa ATM kan juga sudah istilahnya terintegrasi, jadi nggak perlu harus dimasukin, langsung di tap aja. Iya, maksudnya kepikiran ini tuh gimana awal mulanya? Akhirnya kita sampai di obrolan mengenai Kasen itu sendiri. Jadi Kasen itu saya buat mulai tahun 2014. Tahun 2014 karena saya berpikir dengan banyaknya merek saya juga agak susah. Dulu ada Scanlogic, ada Matrix Point, ada SecureBox. Akhirnya saya integrasikan semuanya mereknya Kasen. Oh, jadi dalam satu genggaman? Iya, dalam satu genggaman. Saya ulang ya, ini ya, berarti melihat satu masalah yang ada pada UMKM, sehingga mereka tuh kesulitan kalau
mau untuk merekap, mau nge-scan barcode, atau mungkin zaman dulu mungkin belum ada scan barcode tapi lebih kepada stroke. Betul. Kan dia harus nyiapin printer Bluetooth. Betul. Satu, dia harus nyiapin komputer, monitor lah. PC-nya, CPU-nya monitor. Dia harus nyiapin scan barcode-nya kayak di minimarket tuh, titit yang sensor warna merah. Kalau pada saat tahun 2012 itu kan waktu saya berpikir ide awalnya adalah waktu itu kan masih seluruhnya tanpa Bluetooth, tanpa wireless. Jadi printer juga printer desktop, monitor juga sudah LCD. Jadi terlalu ribet. Nah, ketika revolusi mobile teknologi juga tambah sederhana, jadi compact ya, orang bilang tuh compact, satu genggaman. Berjalan waktu kita juga mengembangkan point of sale Android. Pada saat itu kan point of sale masih berbasis Windows. Nah, terus walaupun ada Windows Mobile itu juga tidak terlalu bagus aplikasinya dibandingkan Android, sehingga kita berpikir ketika revolusi teknologi mobile lebih bagus di era mulai 2015, 2016 kan Android sudah mulai tambah bagus ya versinya. Di awal itu versi ice cream. Saya masih ingat mendatangkan mesin kasir compact seperti itu yang versi ice cream pertama. Nah, saya pikir dengan merek Kasen ini tadi kita fokus ke UMKM karena pada saat itu UMKM juga mulai banyak tumbuh berkembang seiring dengan banyaknya bisnis besar seperti waktu itu hypermarket dan lain sebagainya mulai ada masalah, sehingga UMKM mulai tumbuh dan kita berpikir dengan bisnis mesin kasir itu bisa compact dengan Android base itu akan lebih mudah diserap UMKM dengan budget yang lebih murah. Oh, paham saya. Karena daripada UMKM memulai misalnya masih gerobakan, pinggir jalan, terus dia pengen lebih praktis, lebih rapi pencatatannya. Mereka kalau pakai mesin kasir ya, POS ya, point of sales, itu kan pasti ribet banget tuh, harus beli komputer, harus beli itu. Berangkat dari permasalahannya UMKM itu ya. Dan juga ini kan bisa dibawa-bawa ketika kita jualan gerobakan mie ayam juga bisa dong. Betul. Sekarang sudah umum tidak sedikit bisnis gerobakan mulai dari minuman teh sampai ke kayak semacam pentol bakso dan lain sebagainya. Itu dia pakai mesin kasir portable dengan investasi yang boleh dibilang itu jauh lebih murah dibandingkan mesin kasir zaman dulu. Dengan teknologi yang bisa terkontrol secara cloud oleh si owner, bahkan dia punya cabang di seluruh Indonesia pun semuanya bisa terkontrol. Loh, ini berarti kayak terkontrolnya itu lewat layar di depan ini? Iya. Ini ntar kita sama-sama praktek ya guys ya. Teman-teman pasti kan nonton sampai akhir. Jadi ini layar ini kayak handphone, bisa kayak handphone. Daripada kita pakai handphone kan dia nggak bisa ngeprint handphone. Betul. Oke, berarti ini super smartphone dong namanya. Iya, lebih tepatnya smartphone untuk penjualan, jadi point of sale. Oke, berarti masukin SIM card juga bisa? Ada SIM cardnya. Oh, keren. Wow, UMKM nih. Cara baru dapetin omset tanpa harus pakai komputer, tanpa harus pakai monitor, laptop, bisa dipakai di gerobak langsung taruh, nggak pakai colok kabel untuk mesin powernya. Ya, dia kan pakai baterai, bisa di recharge. Jadi di situ ada recharge. Kalaupun dia kurang, dia tinggal bawa power bank doang. Lah iya ya. Oke, SIM cardnya berfungsi untuk memantau stok. Contoh, misalnya saya pedagang mie ayam. Iya, mie ayam. Bakso deh biar lebih gampang deh. Terus tiba-tiba ada porsi-porsian yang udah tinggal dikit stoknya di kualinya. Sementara demand lagi tinggi-tingginya permintaan. Mangkal di mana gitu ya. Mungkin ada event tertentu gitu ya. Iya, di bazar juga bisa dong? Betul, bisa. Di bazar bisa. Berarti kalau saya punya brand clothing dan seterusnya, teman-teman mau untuk di booth-boothnya di area atau zona tempat makan, mereka tuh nggak perlu pakai komputer, tinggal colok-colok kabel. Betul. Begini aja udah bikin event-event di pameran-pameran gitu. Iya, karena tidak sedikit kan bazar juga dia jual kupon atau pakai kartu yang di tap, jadi tidak meladenin pembayaran cash kan biasanya bazar, karena ada panitianya. Betul. Nah, jadi di sini langsung dia bisa ngetap gitu. Oke. Kayak Pujasera. Sekarang kan dia pakai kartu yang bisa di reload. Jadi diisi ulang. Iya. Nah, terus ketika sehingga istilahnya terkontrol oleh panitia bazar tadi. Kalau stok saya habis,
di panitia bazar atau lagi keliling di lapangan-lapangan tertentu. Gimana caranya orang di pusat itu tahu, bisa mantau? Bisa nggak coba? Karena kan ini kan dia cloud, jadi softwarenya pada dasarnya di server, di cloud ya. Otomatis di kantor pusat atau si owner itu bisa memonitoring seluruh jaringannya dia. Misalnya dia punya gerobak 50. Nah 50 tadi kan tahu mana yang minim, mana yang enggak. Jadi ada biasanya beberapa klien kita punya armada yang keliling ngisiin mana yang sudah minim. Oh, ketahuan dari pusat? Dari pusat. Dari pusat mungkin bisa dari handphone, dari tablet. Di sana di rumah lah, apa di mana ya? Betul. Oke, di luar kota juga bisa? Bisa. Jadi begitu udah ketahuan bahwa di gerobak yang lagi keliling ini stoknya udah mulai menipis, nanti langsung disamperin untuk diisi stok ulang. Iya, nggak perlu dia balik ke toko. Daripada dia pulang kan makan waktu. Peluangnya juga trennya lagi rame-ramenya kan sayang gitu. Sehingga dia bisa drop. Saya pernah dapat cerita tuh dari penjual roti atau apa, saya lupa lah pokoknya. Dia begitu stoknya habis, dia harus balik ke base camp lah. Dan waktu balik itu kan opportunity-nya bisa jadi pindah ke pesaing lain. Iya benar, lagi mangkal-mangkal tiba-tiba harus balik buat ngambil stoknya gitu, atau mungkin apalah yang di base camp lah ya. Betul. Si penjualnya itu kan akhirnya masukin lagi ke gerobak, balik dorong lagi ke sana. Mendingan stay di sana, temennya nganterin. Jadi begitu datang udah mau habis dia reload lagi tuh. Masukin lagi stoknya di sana karena kepantau di sini. Kepantau. Jadi misalnya harusnya mungkin umumnya dia pulang jam 4 ya. Ternyata jam 1 sudah habis atau bahkan jam 11 sudah habis karena rame banget. Nah, dia bisa tetap pulang jam 4 tapi kan omsetnya bisa berlipat 2 kali atau bahkan lebih. Gitu. Apalagi tuh Pak ya? Kira-kira perilaku-perilaku yang UMKM dimudahkan dengan adanya alat Kasen ini. Pertama dari sisi untuk menggrab opportunity dengan monitoring tadi, kedua juga lebih aman karena si owner juga bisa monitoring kan. Transaksi bisa termonitoring semua. Artinya ketika ada kekhawatiran nanti ternyata diisi misalnya produk-produk lain, misalnya jualan teh ternyata diisi teh lain. Nah, dengan ditulisin kalau tidak dapat struk gratis, otomatis pelanggan kan akan minta gratis dong kalau nggak ada struknya. Nah, dengan adanya ini kan struk valid, sehingga lebih membuat sistem agar fraud tidak terjadi. Nah, ngomongin fraud nih, untung Pak Benny singgung masalah ini. Kerap kali kalau untuk retail, F&B ya pokoknya rata-rata pasti kan pengguna Anda nih, klien Anda nih pasti kan dari F&B apa segala macam. Ada istilah, pernah dengar nggak Pak? Warung dalam warung. Iya itu. Jadi pegawainya bermain. Betul. Ya, abis itu misalnya dia jualannya apa tadi? Ayam lah. Iya. Nanti dia bawa, atau kentang lah. Nanti dia bawa kentang sendiri dari rumah, beli di pasar. Tapi omsetnya masuk ke dia. Tapi sementara begitu dicek, bahan bakunya belum berkurang. Iya, warung dalam warung lah pegawainya. Si oknum-oknum pegawainya bermain. Iya. Nah, dengan adanya produk ini, dengan adanya kontrol sistem yang ditanam di software dalam mesin kasir itu, hal-hal seperti itu bisa diantisipasi. Kenapa? Karena dengan satu tulisan gratis kalau tidak dapat struk, itu kan sudah jadi sangat powerful banget untuk mengontrol. Iya gitu. Berarti bahaya juga nih ketika kita punya satu armada lewat gerobak. Betul. Ini kan pengusaha UMKM nih, bos-bos gerobak nih ketoprak lah atau apa segala macamnya. Mereka bermodalkan misalnya, udah narik deh kita bagi hasil deh. Kan suka banyak tuh kita keliling-keliling ketoprak-ketoprak, mungkin per kecamatan, per kelurahan tuh kan beda-beda kan ada satu bos tuh. Anggaplah 100 gerobak lagi keliling tuh, muter. Balik-balik kan, oke lah dia bilang mungkin keuntungannya lainnya adalah lo harus belanja bahan baku di gue kata bosnya. Yang kedua adalah lo lapor. Ntar kalau laku tinggal kita bagi hasil. Begitu balik-balik lah belum laku nih bos, padahal sementara di dagang tuh kan nggak punya struk tuh. Iya kan, karena enteng banget aja. Misalnya pelaku laku 100 pieces, terus dia balik-balik ke tempat bos tinggal bilang aja cuma laku 80 pieces bos. Padahal dia lagi bawa bahan baku sendiri. Si oknum ini ya, ada jual teh tuh tinggal bawa teh celup aja dengan air sudah dijual tanpa terkontrol kan kalau tidak menggunakan kontrol sistem.
Iya, soalnya kalau keliling pakai gerobak-gerobak itu kan ya nggak mungkin ada mesin kasir dong. Iya. Karena kan mesin kasir yang kita tahu kan ya udah tahu ada layarnya, tinggal colok pakai power. Terus kalau keliling-keliling mencolok di mana nih? Tiang listrik orang. Iya kan? Nah, dengan seperti ini terkontrol bosnya tuh. Ini solusi buat pengusaha nih, UMKM nih. Cakep banget, simpel begini doang nih. Karena compact banget. Kalau zaman dulu mesin kasir aja pakai UPS. Kalau sekarang dengan adanya baterai itu kan dia bisa beroperasi bisa sampai 8 jam tanpa harus ada colokan. Dan itu bisa mobile kemanapun. UPS yang kotak gede itu taruh di kantor gitu ya. Betul. Kayak akinya gitu ya. Iya, kayak aki kan. Oh. Pak, boleh dong Pak kita coba praktekin dong. Ini bisa nyalain nggak? Oh, udah cas belum? Kayaknya sudah dicas. Boleh dong kita praktekin ini buat teman-teman UMKM. Ada yang lainnya ada alat apa lagi Pak Kasen Pak? Satu ini. Ini kayak handphone tuh gimana? Boleh dijelasin satu persatu nggak Pak? Kalau itu kita bilang namanya Portable Data Terminal atau PDT. Ini. Ya. Kalau yang ini Point of Sales Portable. Portable Point of Sale. Oh, mesin kasir portable. Betul. Isinya tadi banyak, bisa nge-scan belakangnya nih sambil nunggu Pak Benny buka ya. Iya. Dan optimasi. Terus bisa di-tap tuh NFC ya. Betul. Berarti bayar pakai flash, e-money itu bisa ya? Betul. Oke, terus ada layarnya, monitornya, ketahuan sisa stok dan seterusnya. Apalagi tuh? Scan pakai QRIS bisa lewat belakang. Kalau ini QRIS-nya di mana? Oh, di sini ya? Nah, ini transaksi. Iya. Sudah. Langsung ada centang warna hijau. Coba. Iya. Ini transaksinya. Ini bisa saya print lagi ya? Ini sobek nih ya? Iya. Oke, set. Misalnya sekarang kita lagi keliling dagang es teh Solo. Iya. Nah, set. Oke, beli. Oke, set. Gimana caranya Pak? Tinggal print aja? Itu print. Nah. Udah. Silakan. UMKM naik kelas ini. Anda harusnya berbahaya nih, kayaknya Anda diciduk sama Kementerian scale up UMKM. Kalau ada diciduk sama Kementerian Koperasi UKM gimana? Itu ya. Set. Boleh berapa tadi Pak? Dua porsi ya, 2 gelas ya Pak ya? Oke. Iya. Siap ya. Ini volumenya di mana sini? Oh, asik. Oke. Tinggal sobek. Set. Oke, lagi Pak. Saya ketagihan Pak. Set. Satu lagi Pak, sampai Pak. Begini doang nih udah. Iya Bang Dery. Jadi sangat simpel banget. Jalan Makassar. Oh, ini semuanya ada totalnya berapa? Itu bisa didesain nanti sesuai logo dari outletnya. Nanti bisa di-upload misalnya punya logo kan. Settingnya di mana? Nanti kita setting di software-nya. Di situ kan ada aplikasi. Nah, di aplikasi kita tinggal set untuk header. Iya. Nanti apakah pakai logo atau hanya tulisan. Wush, langsung keluar nih. Kupon pengambilan hewan kurban. Wih, keren banget Pak, makasih Pak. Wih, keren. Tuh, good job, transaction success. Iya. Send email juga bisa. Bahkan beberapa aplikasi sekarang langsung dia bisa mengeluarkan kupon dalam bentuk QRIS. Agar ada cross selling atau istilahnya tuh supaya nanti dia kembali lagi. Jadi misalnya kan habis belanja ada dapat kupon diskon untuk kembali lagi. Jadi customer engagement-nya jadi lebih bagus. Uish, ini bener nih alat ajaib. Ini alat tempurnya dan juga alat sukses atau alat pencetak omset. Simple buat para UMKM nih. Tanpa pakai komputer, tanpa pakai laptop, tinggal pencet. Oke, ada 2 piece. Oke, siap. Set. Udah. Set. Kasih tuh. Keren banget deh. Tinggal dicas juga. Itu lewat email bisa nggak Pak? Kirimin struknya. Tuh ada send email. Ya, kalau send email kita langsung terima struknya dalam email, dalam elektronik receive. Oke. Si resep. Cuma karena ini mungkin tidak terkonek dengan wifi-nya. Tuh, ini bisa lewat digital tuh. Tuh, langsung kelihatan tuh kalau memang mau dikirimkan lewat email. Iya. Si receipt. Tuh, belakang ini buat nge-scan QRIS barcode. Scan QRIS atau barcode scanner untuk produk-produk yang ada barcode-nya. Asik, mantep juga Pak. Total udah berapa Pak produknya Pak? Lihat dong brosurnya. Ini yang ini. Ini ya untuk yang POS. Yang ini tadi ini untuk stok opnam di gudang. Jadi kalau zaman dulu, misalnya contoh toko. Kalau toko stok opnam kan harus tutup zaman dulu. Nah, dengan adanya alat ini sekarang nggak perlu harus tutup tokonya. Jadi dia bisa stok opnam every time secara random.
Jadi kita bisa nemukan ada kehilangan atau selisih stok itu dengan mudah. Tapi kan sulit Pak, kalau malam-malam alat barang-barang di atas-atas tinggi-tinggi kan kalau gelap nggak kelihatan gimana caranya untuk kalau barcode scanner ini kita tidak masalah karena dia ada cahayanya. Oh, di sebelah mana? Ntar akan keluar cahayanya, di atas? Di sini. Jadi tinggal kita hidupkan. Nah, nanti tinggal kita pencet ya. Oke. Cakepnya solusi. Selain untuk scan barcode, sebenarnya ini juga bisa untuk Salesforce application. Jadi untuk memantau tim sales yang mobile canvassing. Loh, dia ketahuan kemana aja, ke warung-warung mana aja tuh di seluruh pinggiran kota Jawa bagian mana gitu. Jadi selama masih ada GPS terpantau, ini ada sinyal otomatis dari administrasi sales di kantor itu bisa memantau pergerakan sales. Misalnya salesnya tidur di rumah juga kelihatan kan. Dia nggak canvassing. Males-malesan. Iya. Terus juga bisa jadi ada juga barang yang konsinyasi, consignment. Nah, itu juga akan terpantau. Jadi administrasi kantor itu akan bisa ngelihat di titik mana yang harus di drop stok. Wah, keren. Seperti itu. Keren. Berarti ini bisa ada ERP-nya juga, Pak? Bisa, tergantung softwarenya yang nanti diaplikasikan di sini. Bisa Salesforce application itu kan bagian dari ERP juga. Oh, jadi bisa pantau kinerja karyawan. Iya. Jangan-jangan absensi juga bisa nih? Bisa. Wow, ini coba. Jadi sekarang kan sales tidak harus ke kantor untuk absen. Ketika dia sudah mobile kan aktivitasnya semuanya terpantau. Gitu. Oh, pakai keren banget sih. Jadi saya tadi takjubnya adalah kan sekarang udah eranya ERP nih. Satu perusahaan kan bisa ketahuan ya kinerja atau absensi atau target sales tercapai apa enggak, kliennya siapa aja. Untuk melihat produktivitas sales baik dari sisi produktivitas aktivitasnya maupun produktivitas penjualannya. Portable lagi, satu genggaman dong begitu? Satu genggaman. Nah, ini juga sebenarnya salah satu di supply chains itu untuk memudahkan, misalnya contoh sebuah produk sales tertentu menjual produk tertentu. Ketika iklannya gencar, otomatis kan rawan titik-titik tertentu kosong. Nah, dengan sales canvassing keliling, dia memantau distribusi tadi agar tidak sampai kehabisan. Karena konversi dari iklan tadi kan jadi tidak match ketika barang di produk di toko-toko sudah habis gitu. Kendala itu, bahaya itu supply chain tuh. Kita lagi bakar duit buat ngiklan. Betul. Ya kan misalnya cost per akuisisi sekian apa segala macamnya untuk menggapai penjualan. Betul. Tapi ujung-ujungnya adalah tiba-tiba stoknya habis. Betul. Boleh deketin mic lagi Pak, dikit Pak. Iya. Begitu taunya stoknya habis kan akhirnya masalah tuh. Iya. Berarti jadi boncos. Jadi boncos. Keluar duitnya udah buat iklan gede, tapi terus konversinya tuh luar biasa. Conversion rate-nya kan jadi tidak optimal karena ada distribusi di lapangan yang tidak sinkron. Ketika tidak sedikit dari supply chain itu kan problemnya adalah di distribusi. Jadi bukan hanya sekedar distribusi iklannya, tapi distribusi di barangnya pun di titik-titik yang mungkin fast moving harus terpantau. Tapi kalau tanpa barang ini kan dia harus kembali dulu ke kantor. Ya repot. Apalagi tidak sedikit ada sales canvas yang keliling di beberapa kabupaten. Dia kembali ke kota besarnya itu seminggu sekali. Dengan adanya ini itu mempermudah sistem informasi Salesforce agar titik-titik distribusi tadi bisa terisi dengan lebih cepat. Wah mantap, gitu. mantap. Saya coba cek lagi apa alatnya ada apa aja sih. Ini bahaya nih, ini di zaman AI sekarang ini Kasen ini terbaik. Jadi, ya. Alat ini tuh bukan hanya untuk stock opnam, untuk sales, tapi juga sekarang diaplikasikan alat ini untuk healthcare. Jadi kalau di rumah sakit? Dokter ya di rumah sakit. Jadi misalnya sekarang kan pasien pakai barcode, ada gelang pasien yang ada barcode-nya. Tahu. Nah, kalau dokter datang itu kan di-scan, dia lihat historicalnya. Pernah di dokter siapa aja? Di tangan dokter siapa aja? Dikasih obat apa aja? Ada mungkin beberapa alergi tertentu ketika pantangan-pantangan tertentu. Semua medical history dari pasien kan ada semua. Sehingga tidak harus tanya-tanya atau melihat historical secara manual. Gitu. Pantesan revenue 40 miliar setahun. Ternyata
ada dari rumah sakit juga order alat ini untuk memudahkan para suster dengan termasuk pasien, juga mencek available obat. Bahkan di sistem healthcare itu mempermudah keluarga pasien untuk bisa memantau keluarganya yang sakit tadi. Hah? Kok bisa pasien juga, keluarga juga bisa ngecek? Kan nanti ada dikasih di aplikasi bisa dicek di misalnya keluarganya yang dirawat, apalagi kan sekarang setelah COVID gak boleh dijaga banyak orang kan di rumah sakit. Otomatis keluarga pasien juga bisa ngelihat, oh barusan dicek sama dokter, barusan dikasih obat, perkembangannya seperti apa. Pak, bentar Pak, maaf Pak. Oh, iya lagi, gue baru ngeh lagi. Ternyata alat ini saya udah notice Pak, udah ngeh. Ini yang pernah dibawa waktu kemarin pas istri saya lahiran tuh, anak keempat kami gitu ya. Saya tuh sebayangnya sekelebet tuh ada susternya yang pakai alat begini, begitu nge-scan ke gelang istri saya. Betul. Tek gitu dia ngecek. Oh berarti ibu udah minum obatnya, nanti ketemu lagi di jam sekian ya. Gue bilang, ini canggih banget di rumah sakit. Satu pasien kan bisa jadi dihandle oleh beberapa dokter. Sehingga dia harus tahu, oh ini dokter misalnya jantung, dokter penyakit dalam yang sudah memantau apa aja, ada catatan tertentu supaya sinkron dengan dokter berikutnya. Iya. Gitu. Nah itu kan dari dokter ke pasien. Betul. Scan gitu kan? Iya. Gitu. Dia bisa ngecek. Oh iya ibu nanti ya minum obatnya lagi nanti malaman ya. Oh kemarin sama dokter ini ya. Nanti ibu nanti izin nanti karena ada dokter lagi yang dia baca kan. Iya. Nah itu susternya tuh ngecek. Berarti ini rumah sakit wajib pakai nih. Iya. Alat seperti ini untuk memudahkan koordinasi kalian daripada harus catet. Iya. Habis itu lapor lagi berkasnya aduh ribet semua tersistem sini. Dan yang kedua adalah keluarga pasien juga bisa mantau. Keluarga pasien bisa melihat perkembangan yang sakit. Iya, jadi enak banget. Berarti si keluarga pasien sinkronize-nya pakai menggunakan aplikasi. Pakai aplikasi di handphone. Saya punya satu saran nih berarti nih ya. Rumah sakit harusnya diuntungkan ketika, nah ini izin ya, bukan maksud untuk mengajari para rumah sakit ya. Bayangkan ketika rumah sakit di Indonesia, dia menjual satu terobosan dengan marketingnya misalnya, untuk begitu pasien membawakan pasiennya ke kami, kami layani dengan bisa dibilang 24 jam terkontrol buat para keluarga pasien. Anda bisa kontrol dari rumah. Jadi bayangkan ketika keluarga Anda yang sedang sakit dititipkan, dirawat inap di tempat kami, sehingga Anda nggak perlu khawatir lagi. Dan kan mendapatkan report secara continue. Tuh bahan jualan marketingnya tuh buat rumah sakit tuh cakep tuh. Mungkin dibikin kalau dari saya nih, dibikin satu poster, dibikin satu video, diupload ke reel satu TikTok, ya kan? Jadi rumah sakit ini benar-benar mingle dan humble dan dekat pada pasien, melaporkan keluarga pasien dan seterusnya. Jadi pasien begitu udah menitipkan atau keluarga pasien menitipkan pasiennya di rumah sakit tersebut, ujung-ujungnya mereka juga percaya. Dikontrolnya lewat handphone di rumahnya tuh. Ternyata sekarang, 2 hari lagi. Kakak pulang mah. Wah, keren banget. Ketahuan dari situ. Progresnya selalu terpantau. Masya Allah. Ini kan harus order banyak nih. Sampaikan bahwa memang proses digitalisasi tadi akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan aplikasi. Jadi kita mewadahin dengan alat-alat ini agar para developer aplikasi juga lebih mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dari user atau misalnya di rumah sakit tadi pasien. Iya, karena kan kalau kita ngomong rumah sakit kan ya kalau kita cerita-cerita yang konvensional sekali ya, yang mungkin tidak sefuturistik ini ya. Kita nggak tahu pasien. Kita nunggu gini, Pak. Jam besuk juga bisa kelihatan berarti dari sini kan? Iya. Iya kan bisa dikontrol lah, bisa di-customize lah ya. Betul. Kita udah datang jauh-jauh mau jenguk, taunya operasi udah ketutup. Ditambah lagi katanya isunya telepon-teleponan sama orang rumah, kayaknya 2 hari lagi deh mak, misalnya gitu kan. Ya qadarullah taunya perubahan sistem nih. Datanglah kita udah mau di hari H-nya, taunya belum bisa pulang bu, mohon maaf. Loh katanya 2 hari lagi, iya tapi kita nggak tahu kan. Oh harusnya diupdate bu, harusnya diupdate sus, gitu kan. Dokter nggak bilang, ya kan saya udah sampaikan ke pasien. Wah miskom begitu, nggak usah repot, keluarga di rumah tinggal pantau. Keluarga pasien kan nggak mungkin telepon dokternya, gimana dok perkembangannya? Kenal juga kagak, handphone gue kagak punya. Jadi dengan melihat cuma di webnya aplikasi tadi, dia langsung bisa ngelihat perkembangan dari keluarga atau pasiennya. Pulang dimundurin atau pulang dimajuin, itu bisa terkontrol di sini. Jadi jauh-jauh mereka bisa melihat, mah ternyata ntar sore, ya kan, mama bisa pulang ke rumah nih, bisa terkontrol semua, nggak usah capek-capek ngecek-ngecek, nelfon dokter yang kagak punya. Kita buka website ya, atau mungkin Instagramnya ya, ini Kasan ini apa ya? Iya. Oh, oke, berarti semuanya bisa tercover ya, Pak ya? One stop solution dong.
Iya, karena digitalisasi kan di segala bidang, di penjualan, di warehouse, sampai ke healthcare, bahkan sekarang kita juga masuk di transportasi, misalnya ticketing, event organizer. Di situ kan juga ada proses ticketing ya, penjualan. Kalau antri di loket kan bahaya banget. Nah, dengan adanya ticketing ini juga kita bisa ada orang yang mencetak tiket. Oh, jangan-jangan ini yang dipakai waktu ketika padatnya di pintu tol, betul, gerbang tol, kan kadang dimudahin sama petugas tolnya, nggak perlu nge-tap tapi langsung, iya kan? Betul, sama. Jadi kartu e-money saya ditempel di sini, betul. Dia portable. Iya. Pak, jalan lagi gimana sih Pak? Saya gaptek sekali saya. Saya mau coba praktekin. Saya demen kalau eksperimen-eksperimen begini. Iya kan? Oh, tinggal tap-nya. Silakan Pak, saya bantu Pak. Dapet tuh struknya. Nah, betul. Ini kan. Misalnya Bapak naik mobil gitu kan. Itu kan. Pak, boleh saya bantu Pak? Boleh tap kartunya Pak? Tek gitu kan. Keluar. Mengurangin antrian di tol, atau ya tadi kalau sekarang banyak kadang-kadang sampai gara-gara ada konser, ada pertunjukan sepak bola, loketnya terbatas. Sementara pengunjungnya banyak banget, kan bahaya banget, bisa desak-desakan, bisa ada korban kan. Nah, dengan adanya penjual tiket yang mobile, ini kan juga akan memudahkan di beberapa titik sehingga tidak terjadi pengumpulan massa di satu titik. Kan gitu. Ini nih. Ini sahabatnya UMKM kalau gitu nih ya. Kasen, mantap. Tuh. Ya, ini websitenya ada di kasen.com.tw. Instagramnya juga kasen_id dan seterusnya. Tuh, ini bisa membantu dan memudahkan buat para UMKM dan lain sebagainya. Yang ujung-ujungnya juga kita bisa berjualan optimasi secara maksimal tanpa harus repot hire karyawan-karyawan yang berlebihan gitu kan. Masya Allah, keren. Ini ada sedikit gift kenang-kenangan buat Bang Dery. Masya Allah. Karena senang mencet itu tadi keluar, bisa nanti dicoba di outletnya kebab ya Bang Dery. Saya punya Kebuli, ya ada kebabnya juga tapi ada Kebuli. Iya, Kebuli. Wih, ini saya dikasih ini Pak. Iya. Enggak, ini misteri gimmick nih. Enggak, itu memang Masya Allah. dari Kasen. Jadi wah, ini alat yang kayak gininya nih ya? Iya. Oh, ini begitu handphone gadgetnya dikeluarin di minimize, ini langsung keluar tampilan Android ya? Betul, seperti handphone pada umumnya sebenarnya. Tapi super handphone bisa nyetak resi, nyetak stroke. Karena dia terintegrasi dengan device-device yang sudah compact di situ. Jadi mulai dari NFC reader, dari printer, sampai ke barcode reader. Oh, saya boleh pakai coba nanti di, ya nggak banyak sih Pak. Saya ada baru di Kebuli Abuya itu baru 200 cabang Pak seluruh Indonesia. Kayaknya saya harus ganti mesin kasirnya, kayaknya yang masih colok sana, monitor kemana-mana, yang kadang ribet banget. Pengembangnya jadi lebih mudah kan, karena nanti mungkin ada outlet yang bisa lebih kecil, bisa nyebar, jadi investasinya tidak terlalu harus mahal. Kalau outlet mungkin kapital, asetnya. Yang sifatnya itu tidak harus outlet besar. Dengan adanya ini kan jadi katakanlah kelas kaki lima, gerobakan kan juga bisa. Misalnya konsepnya seperti itu. Memang kan capex itu menjadi isu apa ya? Betul. Kapital harus ready ketika mau membuka usaha. Iya kan, contoh pengusaha itu membuka usaha itu udah dipusingin sama meja, kursi, AC. Kita ngomong capex apa ya? Kita nggak ngomong opex dulu nih, ya kan, gaji karyawan dan segala macam. Lampu, AC, semualah, termasuk komputer, meja kasir, ya kan. Sekarang lu nggak perlu lagi pakai bangku misalnya berlebihan atau meja kasir berlebihan, cukup begini. Apalagi dilayanin konsumen lebih senang, bayarnya boleh Mbak minta bilnya. Silakan ke kasir aja. Ya Allah, gue lagi masih bega nih. Karena salah satu dari peluang bisnis franchise, terutama pengembangannya kan di murahnya investasi. Nah, dengan adanya mesin Kasen ini, dia kan investasinya bisa lebih murah untuk investor franchise, kan gitu. Jadi pengembangan outlet bisa jauh lebih besar, terus termasuk jadi prospek bisnis franchise-nya jadi lebih prospek. Oh, ngerti saya. Saya kan bisa franchise nih di restoran Kebuli Abuya saya tuh yang kalau teman-teman lihat ada 15.000 spanduknya segala macam yang warna merah sama kuning. Nah, itu kan pasti kenapa misalnya start from 75 juta,
saya punya paket ada 100 jutaan, 200 juta, 300 juta gitu paket franchise. Nah itu kan pasti ada ngaruh apa yang saya dapat nih sama si mitra kita, calon mitra, calon investor kita. Dia nanya, oke 75 juta sekian. Jangan-jangan gara-gara kita meminimalisir capex, misalnya, ini kan kita ada mesin kasir yang harganya jutaan gitu ya, misalnya mesin kasir yang pakai monitor ya. Iya, konvensional. Iya, konvensional gitu kan. Habis itu saya bisa neken tuh. Sehingga begitu yang pengen mulai mau franchise di tempat saya bisa bilang bahwa harganya jadi segini, silakan dong. Kok simpel banget? Ini nggak ada mesin kasir. Mesin kasir saya portable. Iya. Simpel banget ya. Apalagi jauh kan lebih murah dong pasti kan. Dengan franchise tadi kan juga baik dari pebisnis franchise dengan pusat itu kan bisa sama-sama monitoring karena cloud kan. Oh iya, nggak ada warung dalam warung tuh. Iya. Guys, dapat guys. Pak Benny makasih loh ini. Sama-sama, loh dikasih loh. Sukses selalu. Sukses juga loh. Kebuli Abuya. Terima kasih Pak Benny. Wah mantap. Guys, gue mau cobain nih di outlet yang mana ya? 1 sampai 200 yang mana nih? Kebanyakan banget soalnya, Masya Allah. Saya cobain dah nanti mampir-mampir Pak ke tempat saya. Wah. Pasti mantap kita mau coba kebulinya. Iya nanti ya boleh nanti saya coba scan kalau untuk pembayarannya tolong dibayar Pak biar keluar struknya Pak. Kan mesti ada perdananya saya cobain nggak saya traktir nanti. Ini ada semua banyak alat-alatnya tinggal buka aja di Instagram ada yang mau tambahin Pak Benny. Iya. Oke. Ini ada omnidirectional apa nih Pak? Omnidirectional itu untuk barcode scanner. Jadi kalau outlet retail itu kan sekarang ada yang apa namanya tuh istilahnya kalau ada handheld ada juga yang dilewatkan aja produknya. Oke. Gitu. Banyak deh pokoknya deh buka aja deh. Kasen ya. Termasuk produk yang terbaru kita itu apa namanya penghitung uang plus dengan apa namanya untuk pendeteksi uang palsu. Punya juga? Iya. Ada, cuma kan nggak kebawa ke sini. Iya, insya Allah kan bukan masalah nggak mau dibawa kan. Insya Allah Pak Benny tahu lah, saya nggak mungkin nyetak uang palsu lah ya. Iya. Tampilan jenggotan gini ya Pak ya. Ada informasi lebih lanjut biar teman-teman sekarang pengusaha pengen coba pakai alatnya dari Kasen agar memudahkan bisnisnya, agar pengusahanya bisa jalan usahanya dan ownernya bisa jalan-jalan. Nah, kan dengan seperti ini kan autopilot jadinya. Betul. Bisa kontrol dimanapun, lagi liburan pun, lagi tidur pun, omset masuk. Santai dengan satu genggaman bisa cek. Di mana caranya Pak informasinya? Informasinya bisa ada di website, di YouTube kita, juga di Instagram, dan kita juga punya banyak distributor di seluruh Indonesia. Berapa? Distributor itu mulai dari distributor sampai subdealer, jumlahnya cukup banyak di tiap provinsi ada. Ngeri. Gitu. 5.000 lebih ya Pak ya? Iya. Oh ini di website nih. Widih, 5.000 partners, bos. Jadi banyak lah partnership kita karena bukan hanya di reseller tapi juga di partner-partner kita seperti penjual software dan lain sebagainya yang sudah selama ini kolaborasi dengan kita. Paling banyak sekarang berarti secara revenue atau stream income adalah alat yang ini? Iya, secara retail kan sekarang UMKM dan franchise kan tumbuhnya cukup pesat banget kalau kita lihat. Gitu. Termasuk juga yang tadi alat pencetak label label e-commerce ya kita bilang. Dan itu pun bukan hanya label e-commerce, logistik seperti pengiriman itu kan sekarang juga pasti pakai label. Gitu. Bisa juga nggak Pak cetak buat generasi masa depan kita nih jadi anaknya jauh lebih baik. Nggak bisa cetak manusia ya Pak. Semua bisa dicetak, semuanya mantap. Nyetak offset akhirnya nyetak manusia. Wah biar lebih tumbuh lagi. Kita kasih solusi.